tahu apa nada sakar itu? Iya. Jadi dibacanya sin sakar. Kalau dibaca shad itu artinya huruf kelam, ya sokar. Nah, jadi orang ini sokar artinya huruf kelam. Tapi kalau sakar itu neraka sakar. Perhatikan baik-baik di sini ketika menerjemah itu menerjemahkan wama adalah kama sakar. Tahu nggak kamu apa itu neraka sakar? Ya. Di dalam Al-Quran ada wama ada neraka, ada wama yuderika. Kalau wama ada neraka, kamu tidak tahu ya Muhammad sekarang alimuka. Saya kasih tahu kamu. Ya, itu kalau wama ada neraka. Tetapi di dalam Al-Quran kalau disebutkan wama yuderika itu dalam bentuk present. Kalau tadi dalam bentuk past tense. Kalau dalam bentuk present, wama yuderika maknanya kamu lengah tidak tahu. Sekarang saya kasih tahu lagi. Nah itu maknanya. Jadi beda wama yuderika dengan wama adraka. Nanti wama yuderika di dalam surah Abasa wa tawalla aja'ul a'ma wama yuderika. Wama yuderika kamu sudah tahu. Saya kasih tahu lagi. Kamu lengah, saya kasih tahu lagi. Ya. Tetapi kalau wama adraka kamu memang tidak tahu apa-apa ya. Saya kasih tahu kamu, saya ajarkan kamu. Ya. Ini sama seperti gaya bahasa begini. Hamzah ketemu dengan lam, ketemu dengan kata kerja. Alam tara, alam nasrah. Itu alam tara tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan di dalam Al-Quran terjemahannya, apakah kamu tidak melihat Muhammad? Kisah Ashabul Fil. Memang Nabi Muhammad tidak melihat. Di dalam tafsir Sawi diungkapkan Nabi Muhammad lahir setelah 50 hari setelah Ashabul Fil. Kapan kamu melihat kejadian Ashabul Fil? Wakilnya ada yang mengatakan juga 20 sana, 20 tahun ketika Ashabul Fil baru lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak lahir pada ketika penghancuran Ka'bah itu tidak. 50 hari setelah itu. Maka Allah mengatakan bahwa alam tara, mana alam tara apa? Bukan apakah kamu tidak melihat ya Muhammad? Memang tidak melihat ya Muhammad. Tapi maknanya ya Muhammad mu'allimka. Saya ajarkan kamu kisah Ashabul Fil. Siapa itu Ashabul Fil? Bagaimana mereka melakukan rancangan penyerang Ka'bah? Ya, itu makna alam tara. Sama juga seperti alam nasrah, laka sakra. Itu maknanya bukan apakah tidak saya lapangkan dada, tidak. Jadi maknanya hamzah, lam, kemudian masuk kata kerja. Itu maknanya apa? Saya sudah melapangkan dadamu ya Muhammad. Jadi bukan tidakkah saya lapangkan dadamu? Bukan itu. Saya sudah melapangkan dadamu. Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa dibandingkan nikmat harta, nikmat ini, nikmat itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa adalah nikmat yang paling besar, paling dahsyat. Maka di sini bahwa ada neraka. Allah ingin memberitahukan Nabi Muhammad sesuatu yang tidak Nabi Muhammad tahu. Maka didahului dengan kalimat bahwa ada neraka dalam kata mati itu kata pasir, kata telah lalu. Sakar ini apa sebenarnya? Kalau di dalam ayat lain Allah bertanya, wama apa namanya? Kenapa masuk neraka sakar? Qalu lam nakun minal musallin. Kami tidak salah. Ini apakah neraka sakar yang tidak salah saja? Dan kenapa didahului dengan sakar? Maka keunikan Al-Quran kadang-kadang untuk mewakili 8 neraka, 7 neraka, Jahannam, lava, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah. Ini neraka ini sesuai dengan levelnya masing-masing. Level paling tinggi itu Jahannam. Setelah Jahannam, lava, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah. Sakar kepada kedua. Ada kalanya dalam Al-Quran itu hanya membawa satu nama neraka saja seperti sakar. Ada kalanya membawa lava saja. Ada kalanya membawa Jahannam saja. Ini maknanya di dalam kajian ilmu balaghah majas ursal alat manusia, yaitu kalimat satu mewakili yang lain. Ya, jadi Pak Keci hanya bicara apa? Ibu lari Pak Keci, Pak Kadus, terus mewakili untuk ya. Walaupun Pak Kadus itu di bawah kecil,
dan disampaikan kepada Pak Haji, walaupun neraka sakral itu level keempat, dia juga mewakili neraka yang lain. Ini namanya majas usaha ala manusia. Jadi bukan kebayang oleh kita, mama ada neraka sakral, tahu nggak neraka sakral yang di situ orang yang tidak salah? Bukan. Jadi mana neraka yang dikatakan neraka sakral itu mewakili neraka lain. Bagaimana pedihnya sakral, begitu juga pedihnya neraka lain. Bagaimana susahnya dalam neraka sakral, begitu juga susah dalam neraka lain. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam tafsir Baiquni, itu falaq itu maknanya sampai 7 makna falaq. Salah satunya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Muhammad, katakan ya Muhammad, saya berlindung pada zat yang sudah menciptakan al-falaq. Falaq itu apa? Falaq itu di dalam tafsir Baiquni itu apa? Al-qasru fi jahannam. Qasru itu istana di dalam neraka. Maka rupanya di dalam neraka ada istana. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang masuk ke neraka. Kenapa? Nah istana dalam neraka. Yang bukan kalau yang dalam neraka. Anak muda pun. Betul. Di situ ada al-falaq. Falaq itu apa? Salah satunya adalah maknanya al-qasru. Qasru fi jahannam. Istana, ada istana ada, makanan ada, yang tanah luar, yang kasih tahu yang masuk neraka karena itu luas sekali tanah neraka. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa muhita, dia dikelilingi dengan al-muhit, ada pagar. Apa itu bilang? Ada hijau dan namanya hijau. Kalau di dunia kita dikelilingi oleh orang lain, hijau dan namanya vertikal. Nah ini dia namanya hijau dan namanya anak hijau. Dan Allah Nabi. Jadi mentanam roh Nabi belum tidak dan Allah. Apalagi orang lain yang mati karena kita. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan di sini pagarnya itu ada 4. Pagar pertama itu 20 tahun perjalanan kaki ke atas. Pagar kedua ke atas lagi 20 tahun lagi. Pagar ketiga pun juga pagar keempat begitu juga. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, alal araiki yanzurun. Penduduk surga diberikan sebuah tempat yang tinggi untuk bisa melihat penduduk neraka yang dikelilingi oleh pagar ini. Berarti kalau 20, 80 tahun perjalanan kaki baru sampai ke atas. Tetapi apa? Keunikan penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dengan alal araiki yang turun. Araiki itu adalah sebuah kursi yang di atas itu. Dia bisa melihat penduduk neraka. Jangan olo-olo. Ya, ini olo-olo. Tapi tempat dia naik. Ketika naik jatuh lagi, tidak pernah sampai ke atas. Nah, ini maksud dengan wama adalah kamasakan. Tapi jangan dibaca fakan. Kalau fa itu artinya apa? Belalang itu artinya gelap. Ya. Nanti jangan kita tanya ini ilmu sakar. Ya sakar. Padahal kita ini bertanya apa? Di rumah ada gelap, tapi kita salah. Si kita buat di rumah ada sakar, nah kalau ini apa di rumah benar neraka rumahnya. Ini sama seperti ketika Imam Najib baca, ini yang betul ini. Bismillah itu betul ya. Yang salahnya apa? Bismillah dengan dosa. Bismillah dengan dosa Allah. Ismun itu dosa. Ismun itu nama. Dan yang lebih bahaya lagi yang baca bah yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca kan itu? Padahal apa itu barakah ya. Barakah. Apa lagi mungkin Assalamualaikum salam. Alifnya kan sudah hilang. Itu alif lam istirah. Kok bisa kita hilangkan alif lam istirah? Sama seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi huruf muazzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibarat masjid. Syahadu alifnya kayak dia. Itu
pengulangan tadi. Pengulangan 2 kali. Sa'uslihi sakar. Wa ma adraka ma sakar. Sakarnya juga 2 kali. Dalam tafsir yang lain dikatakan ini apa? Ta'dhimul sakar namanya. Ta'dhimul sakar. Begitu dahsyatnya neraka. Jadi neraka sakar itu mewakili neraka lain. Disebutkan sakar itu berarti apa? Sudah mewakili yang lain. Kenapa lihat kata-kata wa ma adraka ma jahannam laza sa'ir sakar jahil mutamaham ya namanya. Tapi betul juga. Tahu betul. Nanti ada wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Nanti ada wa ma adraka ma sakar. Ya. Apa itu neraka sakar? Artinya dia mewakili neraka yang lain. Tidak perlu disebutkan semua itu tidak perlu. Tidak perlu hadir Pak Kecil, saya kira tidak perlu hadir. Cukup hadir Pak Kaduk saja sudah mewakili. Mewakili kecil, mewakili sekdes dan lain sebagainya. Ya, nana boleh ya masyarakat era Pak Camat, nana boleh. Ya tidak boleh. Nah ini begitu juga. Jangan kita terbayang pun neraka sakar saja disebutkan. Ini mewakili neraka yang lain. Ya. Sekarang kita lihat. La tubqi wa la tadhar. Baik baca. Ia sakaligus tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Boleh tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Ya. Ada yang di dalam satu tafsir mengatakan begini. La tubqi lahman wa la tadhar ihraman. Dia tidak meninggalkan daging dan tidak meninggalkan tulang. Maknanya itu wadai api. Ya, api. Itu maksudnya apa namanya? La tubqi wa la tadhar. La tubqi maknanya la tubqi lahman wa la tadhar ihraman. Tidak meninggalkan daging dan tidak meninggalkan tulang. Itu binasa lagi. Kita biasanya kalau bakar kayu ada sisa apa? Nyoikan boleh, ada sisa apa? Ada sisa ada. La tubqi wa la tadhar. Kita perhatikan kaum Numpur. Ini ada di dalam tafsir Sawi juga. Ketika Numpur sudah macam-macam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'arsalallahu al-ba'ud. Allah mengirim ba'ud itu nyamuk, nyamuk kirim. Maka kalau disebutkan ba'ud, hilang ta'arubah, itu banyaknya. Kalau disebutkan ba'ud, satu nyamuk. Ya. Kita juga dah gara-gara ta'arubah itu minyak memang. Ya. Ba'udah, nyamuk ina. Ba'ud, nyamuk Allah. Al-Baqarah, sapi betina. Siapa katakan Baqarah itu sapi betina? Di dalam ucapan al-Wasif, dalam lisan Arab, dalam literatur tafsir coba lihat. Al-Baqarah itu artinya apa? Wahidul baqar fatarakana al-untha. Satu ekor sapi jantan betina namanya Baqarah. Oh kalau banyak apa? Hilangkan saja tanya. Al-Baqarah ya apa? Artinya banyak sapi. Maka Al-Baqarah itu maknanya bukan sapi betina. Sapi betina Allah Nabi Musa alaihissalam. Sembahlah apa namanya? Sembelihlah satu ekor sapi betina. Ada. Kurban itu ini cara dijantan. Dan sapi betina tidak dibeli bahan lain. Makanya Al-Baqarah itu maknanya satu ekor sapi yang usah disembelih dalam surah Al-Baqarah kembali. Al-Baqarah Baqarah. Cuma dia dalam tafsir apa makna Baqarah ini? Al-Baqarah Baqarah. Sembelihlah oleh satu ekor sapi. Ya, contoh lain. Di dalam surah An-Nahl sudah dalam judulnya surah An-Nahl, tetapi di dalamnya ada Nahl 6. Surah An-Nahl di dalamnya ada 6. Wa qalat innaka tudkhulu masakinakum la ya'lamukum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Nah lagunya itu 3 minyak ya, karena ada mahkota. 6 lagu itu satu ekor semut. Ada satu ekor semut mengatakan kepada koloninya, wakalat dinamratu masakinakum, masuk ke dalam rumah kalian. Kenapa? La ya'lamukum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Sebentar lagi Sulaiman akan datang. Dia tidak tahu kalau kita ada di sini. Maka kalau kita mendalami tafsirnya lagi, dari mana semut itu mendengar? Itu cek ini. Dari mana dia mendengar Sulaiman masih jauh? Satu. Yang kedua, dari mana Nabi Sulaiman mendengar bahasa semut? Sehingga fakabas sama bahikan min qauliha. Nabi Sulaiman itu dia tersenyum, tertawa mendengar ucapan semut tadi. Dari mana? Rupanya ada sesuatu hal pada semut itu. Seperti antenanya itu, dia bisa mendeteksi dari jauh. Seperti apa? Ada zat gula
kita taruh tangkai, dia tidur, malah hebatnya tidur. Ada sesuatu yang bisa mendeteksi. Ya. Begitu juga ketika terjadi gempa, kan bukan gempa kaki terputar. Mereka melalui tanah bisa mengetahui itu ada seseorang datang kembali. Ya. Maka binatang sebagai binatang tahu ada gempa itu. Ya. Dan sekarang dari mana Nabi Sulaiman tahu itu ucapan semut tadi? Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah angin. Angin memberitahukan kepada Nabi Sulaiman ucapan semut tadi. Ya. Dulu kan kita begitu. Si A interaksi dengan si B itu melalui udara. Iki A ini gitu melalui udara. Tetapi kalau udaranya berbalik, maka tidak jadi lagi. Ya. Interaksinya kurang. Maka melalui udara. Padahal perjalanannya masih jauh. Kesimpulannya apa? 6 lalu di situ maknanya 1 ekor semut. Maka judul surahnya apa? Surah 6. Maknanya apa? Banyak semut. Ya. Bukan 6. Tidak ada anak apa. 600 tidak beda. Lagi ada orang Maimun laki-laki, Maimunah perempuan, Amin laki-laki, Aminah perempuan. Maka yang ada nama Buddha itu 4 kemungkinan. Bisa berarti dia panas perempuan, bisa berarti banyak, bisa berarti 1, bisa berarti apa namanya sekali kata. Dalam surah Al-Isra, "Fa'ahaba umur rajufatu." Apa itu rajufah? Apakah gempa perempuan? Nada perempuan? Ya, rajufat itu sekali kata. Ya, sekali kata. Maka kau dan kau sama Tuhan itu. Pada berdampak alaihi Rabbuhum bidzambihim fasawa. Ya, ini sekarang makna la tubqi wa la tadar. Kita lihat sekarang tafsir Suami dan jalan lain. Apa makna la tubqi? La tubqi syai'an min lahmi wa la asfi. Tidak meninggalkan sedikit pun dari daging dan apa namanya? Urat dan oh ya, kita cerita tadi begini. Kalau dalam neraka kan apa yang dulu? Daging tidak ada, semua tidak ada. Tapi perhatikan bahwa lumpur membakar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim, fa'arsalallahu al-ba'ud. Allah mengirim nyamuk yang banyak. Apa tugas nyamuk itu? Dia rupanya yang makan darah dan daging. Darah dan daging dimakan. Fa'akala dam wal lahm. Jadi yang tidak apa sehingga ulang ini mereka sehingga tinggal pulang. Ya. Kaum buruk saja mereka mati tinggal pulang. Tetapi di dalam neraka tulis ada. Ya, ada daging binat tulis ada. Cuma kita bayangkan ini cara lagi ke dalam neraka ya. Nah, numbur lain ini, numbur itu. Fadakhala al-baqubah, masuklah satu ekor semut ke telinganya. Fahalakan dan dihancurkan apa otak itu oleh seekor semut tadi. Dagingnya tidak dimakan, tapi cuma dihancurkan otaknya saja. Ya. Kau muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna la tubqi wa la tadar. La tubqi syai'an min lahmi wa la asfi. Jadi apa namanya neraka itu tidak meninggalkan daging sedikit pun dan tidak meninggalkan urat sedikit pun api itu. Illa ahlakan, kecuali neraka itu menghancurkannya. Summa ya'udu kama kana. Kemudian setelah itu tulang-tulang tadi kembali seperti semula. Balik begitu. Ya. Kalau seandainya kita hancur mati waktu itu, ya karena matahari. Mataharinya sudah mati, hidup lagi. Sudah hancur, hidup lagi. Itu perkara. Bagaimana sengsaranya? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Badalnahu juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab." Aku ganti dagingnya dia, aku ganti lagi dagingnya supaya apa? Supaya dia tahu sengsaranya di asap itu dia tahu. Ya. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Kita sekarang menuju ke dalam tafsir Al-Baghawi dan At-Tabari. Baghawi itu kadang-kadang beliau suka sekali mengambil punya Imam At-Tabari. Ya. Imam At-Tabari memang sudah punya landasan ini, dia punya riwayat. Ini maknanya ini. La tubqi wa la tadar, ini maknanya. Ya, sama seperti kalau kita ingin mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang rekomendasi Nabi kita judulnya Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Punya Atadun bahasa Arab. Sekarang sudah ada bahasa Indonesia kalau tidak salah. Di situ Ibnu Hisham beliau menjelaskan dengan riwayat. Soya Nabi Abdullah, mana dalilnya? Anyo Abdullah. Ya. Istrinya
Syam. Jadi judulnya Sirah Nabawiyah. Ini adalah Nabi di perang ini. Mana dalilnya? Anyo berat yang diikuti Nabi adalah perang ini. Sama seperti tafsir Tabari. Tafsir Tabari mengatakan la tubqi wa la tata. Tubqi itu dalam bahasanya apa? Bakinya sisa. Lagi orang India menyelesaikan sisa. Yang kedua, another baki dengan another bakinya dari dua bahasa. Another itu bahasa Inggris, bakinya bahasa Arab. Ya. Maka bahasa Indianya sama dengan bahasa Aceh itu. Coba bahasa Arab, coba bahasa Inggris. Ya. Ada yang nyokulnya, ijakro bro, ijakro itu izaro itu bahasa Arab, ijakro. Broker itu broker kali dia bahasa. Kayak jakro itu terdiri dari dua bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Izaro broker, ijakro bro. Wah iya aja. Dua bahasa. Dan sama lagi orang India, kenapa baki? Ada nama baki itu, namanya bahasa Inggris. Bakinya bahasa Arab. Nama yang sisa. Maka makna baki di sini lalu baki tidak menyisakan. Itu makna baki. Makna apa lagi? Kata itu katuk itu apa? Ditinggalkan. Bonyo anak buku. Dan babi ketika itu ada kaya ketika apa itu apa? Apa itu beda bukti dengan kata. Makanya di sini ditafsirkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Bagawi. La tubqi apa maknanya? La tumitu wala kata wala tuhi, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan. Maka di dalam neraka hanaude hanamate. Apakah mati apakah mati hanamate. Berarti asal mereka itu la tubqi wala kata. Dalam perspektif Imam At-Tabari, la tumitu wala tuhi, tidak dimatikan oleh Allah dan tidak dihidupkan oleh Allah. Istirahat saja. Istirahat saja tidak bisa. Ya, itu dalam mereka. Anak penting kita tahu. Karena ada ayat itu nanti. Anak panengan cerita anak. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, "Monyohai ini mau lahapnya. Anak buku mana yang berapa ni? Untuk mati, dia akan tahu sendiri apa yang kau kasih tahu dia mau apa lagi." Nah, biarin saja dia akan mati itu nanti. Dan dia akan tahu nanti. Itu Abu Lahab, Abu Jahal banyak yang berani. Ya, Walid al-Mughirah biarin saja dia akan tahu diri nanti. Asli baik biarin saja dia. Itu makna laku baik pada kata. Imam Al-Nawawi beliau selalu nanti ada sering sependapat dengan ini. Dan juga ada riwayat-riwayat baru dari Imam Al-Nawawi. Tetapi dalam kasus ayat ini, Imam Nawawi beliau cuma ikuti Imam At-Tabari saja. Apa itu? Imam Nawawi mengatakan makna la kaza, maknanya la tumi, tidak dimatikan dan tidak dihidupkan, itu saja. Ya, dan beliau ikuti dari Imam At-Tabari. Bapak sekalian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan la tumi wa la kaza. Ya, kita lanjut ayat 29. Lawahatun lil bashar. Yang menghanguskan kulit manusia. Yang menghanguskan kulit manusia. Ini terjemahan ini sama seperti tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tidak mau melihat segi bahasa. Yang penting makna ini lawahatun lil bashar. Lawah itu lawah itu papan kayu biasanya dibakar. Maka lawahatun lil bashar. Bashar ini apa? Bukan manusia ya. Jadi bashar itu lawahatun lil bashar. Bashar itu bukan manusia tapi kulitnya, kulitnya. Jadi lawahatun lil bashar. Jadi yang makna di sini membakar kulit. Dalam tafsir Jalalain begitu juga sama seperti terjemahan muharrikatun. Lawahatun itu muharrikatun lil, membakar kulit. Sekarang kita lihat tafsir lain. Tafsir yang mengedepankan makna bahasa makna lawahatun. Lawahatun itu maknanya tagayyara, berubah. Apa makna tagayyara? Neraka sangkar itu lawahatun lil bashar, bisa merubah warna kulit. Ya. Merubah warna kulit. Dari kulit bedanya gagah teh hitam. Dari kulit hitam menjadi hitam. Ya. Maka kulit putih jadi hitam, kulit hitam jadi hitam. Itu makna lawahatun. Maka lawahatun itu kalau di dalam Mu'jam Al-Wasit dalam lisan
ila launin akhari, kepada warna lain ya Pak. Kulit berubah warna lain. Lagi itu galak kaya pada orang kau berubah boleh kaya lucu ya Pak. Nyo lebih dahsyat. Dalam hitungan detik sudah berubah. Ya, hitungan detik sudah berubah. Maka basyar itu maknanya permukaan. Maka permukaan tubuh kita adalah kulit. Makanya kulit ini yang dilihat. Sebenarnya intinya bukan di kulit, tetapi apa? Hatinya, hati manusia itu yang dilihat. Sebelum hati meledak, maka dia tetap membakar kulit. Kenapa hati? Sumber segalanya itu di hati. Sumber segalanya di hati. Bukan jarumnya galak itu cuma nego, gara-gara hati itu. Bukan bapaknya galak menak itu, gara-gara hati itu. Bukan mata itu juga, hidung itu juga, perut itu juga. Kenapa suka makan haram? Karena di hati, di hati. Sumber kerusakan semuanya di hati manusia. Ya. Makanya alat dipapaleo, alat apinya yang diincar oleh api neraka itu adalah hati sampai meledak. Tetapi melalui kulit, Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyobatnya galak aja pada Pak Maki, baik kacau pete dan kaki, mana telah kaki. Ketika jaro ini macam-macam, mana telah jaro. Baik punya jaro, baik aku jaro. Dia yang pada hati. Maka istighfar terus. Ketika hati sudah baik, tangan juga baik. Anak boleh tak penuh jaro. Anak boleh tak penuh mata. Mata itu bangun sendiri ya, dengan bangun sendiri. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Ketika duduk dengan sahabat, Rasulullah melihat seorang pemuda yang sedang salat. Waktu itu apa kata Rasulullah? Pemuda itu tidak khusyuknya. Sahabat bertanya, dari mana kau tahu ya Rasulullah dia tidak khusyuk? Khusyuk itu kan perbuatan hati ya Rasulullah. Coba kamu perhatikan dia. Tangannya itu banyak. Teman-teman Allah Akbar Majid. Allah Akbar. Teman Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tengok itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau hatinya khusyuk, maka tangannya juga khusyuk. Maknanya apa? Tangannya tidak khusyuk gara-gara hatinya tidak khusyuk. Nah, di sini kita bisa melihat. Inilah kata di dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Syaitan itu melihat manusia khusyuk, tidak khusyuk dalam beribadah. Syaitan melihat manusia ria atau tidak ria. Ria itu penyakit hati. Syaitan tak bisa tahu penyakit hati. Tetapi apa? Imam Al-Ghazali mengatakan, syaitan itu melihat al-jawarih, pergerakan otakmu, pergerakan otak. Mata yang sering lihat maksiat, syaitan sudah memprediksi hatinya betul. Mulut yang sering dimenang, syaitan memprediksi hatinya betul. Tangan yang sudah pakai macam-macam, syaitan sudah memprediksi hatinya betul. Maka mari kita masuk ke dalam tubuh dia. Itu bukan betul. Tapi kalau seandainya apa? Mata dijaga, jaro dijaga, papa dijaga, perut itu syaitan takut sekali pada orang ini. Ya, hati kita mau. Kenapa? Karena mata seperti itu gara-gara hati ini. Maka kita bisa menilai orang lain. Ini dalam psikolog. Dalam Al-Quran ada dia sekarang psikologi. Allah mengajarkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, itu mereka itu mendekati bukan berbicara Al-Quran ya Muhammad. Perhatikan matanya ya Muhammad. Ya. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Bagaimana Allah mengajarkan ilmu psikologi kepada Rasulullah. Ya Muhammad, jangan kamu lihat dia duduk di sini, dia mendengar, kamu mendengar baca Quran. Perhatikan matanya ya Muhammad. Matanya itu dia ingin menyerang kamu ya Muhammad. Ya. Maka Nabi Muhammad ketika mengajarkan orang itu dia lihat matanya. Di bulan mana dulu? Ya kamu dia berdebat. Itu orang dulu dari matanya saya dilihat. Ya. Maka kalau ditanya ada nggak ilmu psikologi dalam Quran? Ada dalam Quran Al-Anbiya. Ketika Allah mengatakan lihatlah pergerakan tubuh mereka ya Muhammad. Mereka inginnya begini. Lihat matanya Muhammad. Mereka itu sebenarnya inginnya begini Muhammad. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih dulu. Dah hurufnya gede-gede mau. Dah gede-gede pada dia menangis karena Allah. Ada juga bukan menangis karena Allah. Ini mencapai. Bukan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya. Ini makna lawah itu lil basyar. Pendapat ini juga ada kita ketemukan di dalam tafsir Al-Wasit-nya, tafsir Al-Wasit. Nanti coba dilihat ada tafsir Al-Wasit itu sudah ada bahasa Indonesianya. Saya pernah melihat itu di Pungai Pungai Nantu, ya di Kaparaku. Cuma masalahnya ada kami saya tanya ini bahasa Indonesia
Itu sudah ada terjemahannya, tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Qurtubi. Maka Syekh Qurtubi mengatakan, tapi itu dalam bahasa Arab, dalam terjemahan ada juga. Syekh Qurtubi mengatakan, lawahatun lil masyarakat maknanya apa? Taghayyara launu ila launin akhar. Perubahan warna dari satu warna ke warna lain. Maka nanti perubahan warna kulit, yang warna kulit. Maka saking kuatnya bakaran neraka itu, sehingga kulit ini sudah berubah warna. Dan juga kulit ini hanya ada yang ada. Jangankan kulit berbulu gak ada, bulu-bulu gak ada. Selain apa? Yang untuk kamarkan, dia kembali lagi seperti semula. Ya, dikatakan jalan. Ya, kita lanjut. Ini makna lawahatun lil masyarakat. Oke. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Di atas neraka ada 19 malaikat. Pertanyaannya kenapa tidak turun? Aku tidak tahu. Bukan turun dah. Ya. Kok 19? Kenapa tidak tambah satu lagi 20? Pertanyaan kedua. Neraka begitu luas, apakah malaikat cuma 17 malaikat di situ? Neraka kan sama sekali. Neraka itu kan ada neraka ujung. Ya, neraka itu. Satu neraka saja jahanam ketika dibuka pintu jahanam ada 70.000 pintu. Dibuka lagi satu pintu dan 70.000. Ada 70.000 pintu lagi. Dibuka satu lagi ada 70.000 pintu lagi sampai terakhir baru satu pintu. Yang kita matematik di luar tempat privat VIP-nya. Maka dah kamu lihat tenang dan mana kamu lihat. Kita sendiri tinggal di rumah. Tinggalnya dengan apa? Dengan bumi. Maka di dalam neraka itu identik dengan ular. Ya, identik dengan ular. Kemudian satu lagi identik dengan rantai. Setelah dirantai, nanti diikat lagi dengan ular. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi karena oleh Imam Malik yang sudah pernah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Seorang pemuda yang dilepas oleh malaikat itu dari neraka dibawa ke tempat Allah. Ketika itu apa? Pertama batu besar menjadi dia dibina pada hari. Dilihat ada ular besar, dicok di malaikat dibina, ambil raya dibina. Setelah itu dilihat lagi apa? Rupanya tangannya ke belakang, dibokol tangannya. Bokol itu dibuka. Kemudian mulutnya dimasukkan rantai sehingga tembus ke debunya. Kemudian kita dilihat seluruh tubuhnya. Bayangkan betul. Itu semua dilepas oleh malaikat. Setelah dilepas, diambil kemudian dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kalau manusia itu masuk ke dalam neraka itu identik dengan rantai dan identik dengan ular yang melilit dia. Setelah itu dia hancur dia. Sampailah dia mengerti. Ya. Ngomongli minati. Tetapi dia jadi lagi, dia hancur lagi, jadi lagi hancur lagi. Kaum muslimin saya main dengan Allah. Kenapa dengan 17 ini? Ya, ini asal usul dulu kita lihat. Orang kafir Quraisy mengatakan begini. Ini kata kafir Quraisy. Ditanya kepada Nabi, neraka berapa orang yang jaga neraka? Ya, 12 malaikat, 19 malaikat. Apa kata seorang pemuda Quraisy? Tenang betul, 17 itu satu. Ini sebenarnya. 17 satu. 2 itu satu. Saya sambung ke 17 itu. Sedangkan kalian dua lagi nanti. Mereka maksud kata-katanya apa? Jadi ingin menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ayat itu dalam neraka ada 19 malaikat. Dijauh di sini budaya. 17 malaikat itu urusan saya. Nanti saya hidupkan dia. Tapi dua lagi saya akan satu. Kalian ya. Jadi kalau yang mudah apa saja, dia bakal mau dua malaikat. Nah, ini satu. Yang kedua, kenapa tis'ata asyar? Kenapa 19 malaikat? Dijawab oleh Imam Syafi'i. Yang dimaksudkan dengan 19 tis'ata asyar ru'asa wa nuhaba. Itu 19 itu pemimpinnya. Ya. Bawahannya lebih dahsyat. Indonesia perlu pemimpin. Tidak pemimpin. Masyarakatnya cukup ya masyarakatnya. Pemimpinnya tidak. Pak kecil tidak. Rakyatnya kok 500 ini 19 ini ruasanya pemimpinnya malaikat. Ya, satu. Yang kedua, 19 ini sebenarnya apa? Tis'ata asyara alaf, 19.000 malaikat. Itu hanya pemimpin saja. Sudah dua. Yang ketiga, ini ingin memperkuat kalau malaikat itu bukan 17 saja, tapi lebih banyak daripada itu.
Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menggiring penduduk yang akan masuk ke neraka, itu berapa? Satu kelompok itu digiring oleh 70.000 malaikat. Satu kelompok. Nanti ada kelompok kedua, ada kelompok ketiga. Kelompok kedua 70.000 malaikat. Kelompok ketiga 70.000 malaikat. Itu belum lagi malaikat yang menjaga neraka. Sudah paham ya? Karena ini membuktikan malaikat lebih banyak dari manusia. Ketika nanti pada masa malaikat turun dari langit pertama, itu jumlahnya 10 kali dari manusia yang ada pada masa. Malaikat di langit kedua jumlahnya 10 kali dari langit yang pertama. Malaikat di langit ketiga jumlahnya 10 kali banyak dari malaikat pada langit kedua sampai ke atas. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, ketika seorang pemuda tadi sudah diborgol tangannya, khudhuhu faghulluhu thumma jahima salluhu. Wahai malaikat yang banyak, makasih malaikat yang memborgol orang itu lebih daripada 2 malaikat banyak. Satu orang itu dikendalikan oleh banyak malaikat. Mana dalilnya? Ada waw jamak di situ. Khudhuhu, kalau seandainya khudhu satu malaikat, khudhahu 2 malaikat, khudhuhu banyak malaikat. Nah, sudah ini aku betul. Sekarang kenapa di sana asalan? Kenapa 19? Ini untuk menjinakkan orang Yahudi, menjinakkan Yahudi, menjinakkan Nasrani, menjinakkan Bani Israel. Di dalam Taurat rupanya angka 19 ini ada disebutkan juga. Nah, nanti buka perjanjian lama. Bagaimana kondisi malaikat yang menjaga neraka? Di situ disebutkan 19 malaikat. Dalam Injil juga 19 malaikat. Supaya apa? Menjinakkan hati mereka. Kalau Al-Quran juga menyebutkan jumlah yang disebutkan oleh kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi yang sudah namanya hatinya pasang dulu, hati kan itu, nyah perlu kayak jengkari, nyah hati kan itu. Maka Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah, itu orang-orang yang hati tertutup itu seperti apa? Yang aku bimala ya sam, lagi binatang apa? Binatang kadang itu, tapi waktu katanya ikannya dengan kuih apa itu? Oh, mampu le penting begini. Waktu binatang hai dah malam, iya iya. Ikannya dengan kuih air kuah. Oh, penting kayak tahu benar. Binatang kurang kafir, orang kafir yang kita ajak berdakwah, dia tapi ini ngomong itu yang saya sampaikan. Maka disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu seperti yang aku bimala yasma'u inna